customer is king ya, maksudnya dia raja yang harus kita layani sebaik-baiknya, sebisa-bisanya supaya mereka terus menjadi pelanggan kita. Itu aja sih. Mungkin agak males kali ya. Saya akui ini, maksudnya nggak apa itu menjadi masalah umum sih. Kalau misalkan untuk memulai usaha banget sih, saran saya produk-produknya ini tuh bagus-bagus banget loh. Iya. Boleh banget nih langsung aja nanti ya dicek-cek ke marketplace tuh, bisa banget kalau mau order ya. Sudah kenceng nih suaranya. Nah, seorang pembisnis itu kan pasti punya prinsip yang dipegang gitu kan ya Pak. Nah, kalau Bapak sendiri nih, apa sih prinsipnya Bapak buat menjalankan ini bisnis ini? Prinsipnya sih yang paling utama buat saya mungkin lebih ke yang paling utama tentang harus bermanfaat dulu aja sih ya. Jadi kalau misalkan istilahnya kalau bisnis mau niat dibesarkan sebesar apapun juga tetap aja kalau kita tidak ada niat untuk lebih bermanfaat, kayaknya akan sulit juga sih dijalaninnya. Jadi itu sih yang saya pegang. Jadi yang penting ini tuh kalau istilahnya kalau jualan muter, produksi lancar, penjahit juga akan makin banyak yang bermanfaat, karyawan juga akan lebih banyak yang saya rekrut. Jadi lebih di situnya sih, balik lagi kan angka cukup orang tiap beda ya. Angka cukup orang tiap orang tuh beda-beda. Jadi yang pasti kalau untuk saat ini sih lebih yang kita pikirin gimana caranya ini terus lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya dengan adanya bisnis Kids Diary ini. Selain itu juga dengan banyaknya agen-agen yang mungkin emak-emak rumahan yang istilahnya bisa sambil ngurus anak tapi juga bisa berpenghasilan, dan alhamdulillah banyak banget sih yang sangat merasakan manfaatnya bisnis dari Kids Diary ini gitu. Ayo siapa nih yang udah join agen di Kids Diary nih, boleh banget langsung aja komen. Nah, kan di sini tuh apalagi sekarang ya banyak banget kan online shop baju anak. Nah, Bapak gimana sih cara melihat persaingan pasarnya? Terus juga apa nih yang bikin Kids Diary ini tuh beda gitu? Ya, jujur cara mudahnya sih sebetulnya kita merem dengan persaingan sih. Kalau kita ngelihat persaingan malah jadi kita sulit untuk maju sih. Kayak contoh aja misalkan ada di beberapa marketplace yang dengan produk yang sama itu harganya kadang mungkin lebih murah, tapi kita lebih tutup mata karena pasti semua ada plus minusnya gitu. Jadi yang penting kita Kids Diary bisa bisa menghadirkan produk yang benar-benar diminati pasar aja, yang dibutuhkan pasar, yang tetap menjaga kualitas, harganya juga tetap terjangkau, tapi juga nggak menjadi patokan kita harus ngelirik istilahnya kompetitor atau pasar, enggak sama sekali sih. Bahkan kita bikin produk aja, bahkan kita pun juga punya produk-produk yang kita desain sendiri, yang juga produknya itu udah pasti unik ya, yang kita lihat kita sangat unik dan kita tidak pasaran sih, kayak gitu sih. Bahkan kita pun merasa dan sangat yakin bahwa ini produknya juga kita bersaing dengan produk-produk impor gitu. Jadi nggak kalah kece lah gitu. Bahkan kita juga sangat kece gitu. Selain ini juga produk dalam negeri ya, kita juga harus support lokal brand juga pastinya gitu. Cintai produk lokal guys. Nah, ini tuh produk lokal tuh emang nggak kalah keren juga sih daripada betul nggak kalah. Iya. Keren banget sih. Pokoknya kalian kalau kepo tuh sama produk-produknya tuh boleh banget ya langsung aja cek sosial media ya. Soalnya banyak banget nih, nggak bakalan bisa juga kita masukin satu-satu gitu kan. Betul. Nah, cakep banget ya pokoknya. Nah, terus gimana nih Bapak jaga semangat dan motivasinya itu buat menghadapi bisnis ini? Oh, kalau saya sama istri biasanya cara paling mudahnya adalah kita harus punya target sih, ya. Target untuk diri sendiri seperti apa, target untuk pasangan, target untuk keluarga, bahkan target untuk karyawan, target untuk orang-orang sekitar, dan semuanya gitu. Jadi kalau misalkan maksudnya kita juga kan kadang naik turun juga ya semangatnya gitu. Siapapun juga pernah merasakan naik turun semangat. Yang biasanya untuk memudahkan kita supaya semangat lagi, kita balik lagi ke target kita apa nih ke depan gitu. Karena rintangan itu akan selalu ada, semangat itu akan naik turun,
ya yang kita lihat targetnya aja sih, apa nih untuk secara umumnya seperti apa gitu sih. Targetnya nomor Iya, satu harus gitu. punya target sebetulnya ya kalau mau ini, mau lebih semangat lagi gitu. Terus nih, gimana sih Bapak melihat masa depan bisnis Bapak? Terus juga apa rencananya dalam waktu jangka panjangnya ini? Ya, kalau rencana sih udah pasti terus akan mengembangkan ya, akan terus kita kembangkan gimana caranya ini bisnis sebesar-besarnya, lebih banyak lagi orang yang merasakan manfaatnya lagi, nggak cuman dengan angka yang saat ini yang udah ada di kita dengan karyawan yang ada, tapi kita terus akan lebih membesar lagi, mungkin di bagian produksi juga akan lebih besar lagi, di bagian pemasaran akan lebih besar lagi. Pokoknya harapan kita sih seperti itu sih, dan juga untuk di penjualannya juga semoga bisa mensupport juga kebutuhan di market yang kita bidik sih, seperti itu. Amin. Ya. Motivasinya keren, apa sih? Ya. Apa namanya? Plannya ya? Iya, rencananya seperti itu sih. Seperti itu nih, plan dari. Oke, sorry banget ya tadi kameranya mati, jadi ini kita lanjut lagi aja ya Pak ya. Oke. Ada kendala sedikit nih tadi. Nah, oke nih, tadi kita lanjutin ya Pak. Bagaimana nih cara Bapak menghadapi persaingan dalam industri ini? Ya pasti dalam menghadapi persaingan, sebelum kita tengok ke ke bagian ini ya eksternalnya, tapi kita yang harus kita siapkan di bagian internalnya dulu sih. Selain itu juga yang pasti kita terus harus banyak belajar ya, kita harus terus banyak belajar dengan guru-guru kita, dengan orang-orang yang sudah lebih dulu berpengalaman di industri seperti ini sih gitu. Dan caranya adalah kita terus harus bisa beradaptasi dengan perkembangan di bisnis ini yang sangat sangat cepat perubahannya sih. Itu aja sih, yang penting kita bisa ngikutin aja deh gitu, perubahannya seperti apa gitu. Oke nih, nah tapi bagaimana sih Bapak memastikan kalau bisnis ini tuh kayak selalu berkembang gitu loh, selalu mengikuti tren gitu. Gimana caranya? Cara mudahnya sih kita lihat dari angka aja sih ya, maksudnya kita juga punya report untuk bisa mengukur perkembangan bisnis seperti apa, tentang omset, profit, perkembangan usaha, detail aset dan lain-lain sih yang saya ukur biasanya itu. Jadi kita juga bisa memastikan di masa yang akan datang ini kita sudah pertumbuhannya seberapa besar kayak gitu sih. Gitu ya, Kak. Nah, tapi gimana nih gimana caranya cara menjaga kepuasan pelanggan gitu loh, kayak biar mereka tuh nggak lari gitu, tetap tetap stay di kita gitu, ordernya di kita terus gitu. Iya, itu yang pasti kita harus terus menjaga kualitas, kita juga servisnya harus baik dengan customer, dengan agen, sama terus juga kita terus menciptakan produk-produk yang unggulan, yang mudah dijual, yang mudah diterima sama pasar sih, paling itu aja sih kunciannya gitu. Nah, tapi gimana tuh Pak cara menangani keluhan-keluhan? Mungkin kan ada beberapa ya, misalkan kayak mungkin ada yang misalkan kayak penanganannya kurang baik nih, tapi Bapak cara menanganinya itu gimana? Sebisa-bisanya aja ya, tetap balik lagi customer is king ya, maksudnya dia raja yang harus kita layani sebaik-baiknya, sebisa-bisanya supaya mereka terus menjadi pelanggan kita. Itu aja sih. Kita juga ya udah kita ikutin aja yang paling enak seperti apa yang dibutuhkan. Tapi kalau sampai sekarang masih aman-aman aja? Aman nggak aman ya, maksudnya bisnis tetap aja gitu, nggak sempurna, pasti ada kekurangan dan lain-lain, tapi gimana cara kita menyikapinya aja supaya mati. Oke, lanjut lagi ya, maaf tadi nih ada mati listrik ternyata nih, ada kendala yang kedua. Nah, tadi gimana Pak lanjutannya ya? Gimana nih cara menangani keluhan-keluhan dari para customer Bapak nih? Yang pasti gimana cara kita menyikapinya aja ya, maksudnya tetap balik lagi customer is king ya, maksudnya kita harus melayani sebaik-baiknya, mau keluhan sekeras apapun, komplain sebesar apapun, yang penting gimana caranya mereka tetap sama kita aja dulu sih, itu yang kita pegang, karena biar gimana pun juga kita bisnis ini kan juga memerlukan pelanggan juga ya, jadi kita harus menservis mereka sebaik-baiknya sih kayak gitu. Nah, apa pelajaran terbesar yang Bapak pelajari dalam menjalankan bisnis Bapak sendiri nih? Pelajaran terbesarnya
Yang pasti saya harus terus meningkatkan atau saya lebih banyak belajar untuk diri saya sendiri dulu sih ya. Bagaimana saya bisa menjadi pemimpin yang sesungguhnya memimpin dengan baik sih. Saya harus memiliki kemampuan leadership yang baik. Saya bisa mengatur tim dengan baik. Saya bisa mengembangkan bisnis dengan baik sih. Jadi itu sih yang harus saya perkuat lagi gitu. Selain saya harus juga gimana cara bisa bersaing dengan pasar nantinya di kemudian hari seperti apa gitu. Oke. Nah kan di sini kan Bapak jarang, maksudnya kan nggak selalu di kantor ya, nggak selalu di kantor kan, karena suka pergi-pergian nih Pak ya. Yeah. Nah itu gimana sih Bapak cara mengatur karyawan itu biar yang di karyawan itu tetap efektif gitu kerjanya meskipun Bapak tuh lagi ada di luar gitu. Yang pasti untuk membangun supaya semuanya bisa berjalan sih, saya harus membuat sistem sih. Sistem itu yang saya buat supaya ya semuanya berjalan, mulai dari ada SOP, KPI dan semuanya sudah tersusun supaya karyawan pun tanpa harus ada saya, mereka sudah jelas nih pekerjaannya seperti apa, arahnya kayak gimana dan lain-lain seperti itu sih. Jadi biar tetap teratur ya tetap Pak. Ya harus sih, itu harus disiapin ya, apalagi ya saya akuin kami juga belum sempurna untuk hal-hal seperti itu, tapi mungkin juga ini menjadi PR di bisnis di level UMKM seperti kami semua kayaknya agak, bukan mereka nggak mampu bikin sih, mungkin agak males kali ya. Saya akuin ya, maksudnya nggak itu menjadi masalah umum sih, dan bagi kami itu harus terus disiapkan dan harus harus terus dibangun ya, karena supaya bisnis ini bisa berjalan meskipun kami sebagai owner atau sebagai pemimpin tidak hadir di situ. Iya. Seperti itu ya Pak, cara-cara Bapak nih. Iya. Nah, kan ini tadi bisnis itu kan berdua ya Pak, berarti sama Bapak sama Ibu. Nah, itu gimana Pak cara bagi-bagi tugasnya buat menjalani bisnis ini Pak? Oh iya, kebetulan kalau saya sih emang dari dulu basicnya lebih ke bagian marketing ya. Jadi saya yang membantu untuk gimana caranya memastikan atau memasarkan produk-produk aja sih. Dan sedangkan kalau untuk di sisi produknya sendiri sih itu dihandle sama istri sih ya. Jadi ya balik lagi untuk masalah produk kan mungkin cewek lebih lebih ngerti lah ya untuk produk-produk seperti apa. Jadi kita bagi tugasnya di situ sih. Istri yang lebih mikirin gimana cara bikin produk yang oke, dan saya lebih gimana caranya produk yang ada bisa saya jual dengan baik, gitu aja sih. Gitu ya. Berarti Ibu tuh lebih ke produknya, kalau Bapak lebih ke marketingnya. Iya, lebih ke marketing saya. Nah, satu lagi nih Pak, terakhir ya. Mati laptopnya. Udah kelihatan nih pertanyaan terakhir. Nah, terakhir nih, gimana cara orang lain kalau mau mulai bisnis kayak Bapak gini, misalkan kayak mau join keagenan di Kids Diary gitu Pak? Iya, kalau misalkan untuk memulai usaha banget sih, saran saya kita mulai dari step yang paling awal ya. Mungkin bisa join reseller dulu ke agen-agen yang sudah terdaftar di kita. Karena juga kita kan mau ngetes dulu nih seberapa mudah sih menjalankan bisnis baju anak ini, terus juga mungkin dengan modal yang lebih kecil ya, dan di kita juga sebenarnya bisa sih untuk join reseller aja sih, bisa juga. Kalau misalkan merasa udah punya modal yang cukup, bisa langsung join agen ke kita. Untuk join agen sebenarnya kita juga biayanya cukup inilah terjangkau, mulai dari 1 juta itu udah bisa langsung join agen dengan keuntungan yang pastinya banyak ya, seperti harga yang jauh lebih murah lagi yang tidak kita publish, dan juga marginnya pastinya lebih tinggi ketimbang sebagai reseller atau langsung beli di ecernya kita, seperti itu sih. Jadi dicoba dari yang paling kecil aja dulu, bolehlah dari reseller, atau kalau misalnya ngerasa saya biasa jualan sih, saya mau langsung jualan baju anak, itu silakan aja langsung join agen di kita gitu.
murah banget ya join agen di Kids Diary, mulai dari 1 jutaan aja loh. Dan itu udah bisa dapetin banyak banget produk ya Pak ya? Iya, udah banyak. Tinggal pilih aja sesuai yang diminatin aja sih sama yang mau join agennya gitu. Nah itu kemarin kita ada bikin Q&A gitu di Instagram, ada beberapa yang nanya nih Pak. Kita jawabin ya. Boleh. Nah yang pertama dari @ALFN, ini karyawan sendiri nih Pak nih. Katanya nih mau nanya, apakah Bapak menjalankan bisnis autopilot dan bagaimana melakukannya? Sebenarnya setahu saya bisnis apapun tuh nggak ada yang murni autopilot sih, tetap harus dalam pantauan sih, supaya ya ini masih on track aja gitu, supaya on track. Jadi untuk saat ini sih kami nggak autopilot banget juga sih, kami masih terus terlibat kesehariannya, atau misalkan juga kami review tiap minggu, bulanan, dan jangka panjangnya sih, seperti itu sih. Oke, udah terjawab ya, Om, Bapak. Nih, lanjut lagi di Marisha ya? @Marisha, katanya modalnya berapa untuk modal join agen mungkin kali ya? Ya, kalau untuk modal join agen kita mulai dari 1 juta ya. Mulai dari 1 juta aja udah bisa join, dan silakan pilih produk yang diminati aja. Mau ambil barang-barang yang untuk baju harian juga bisa, atau pilih baju-baju muslim juga bisa. Kita dengan variannya sangat banyak sih, silakan pilih aja. Oh, itu bisa pilih ya berarti? Bisa pilih. Kita ada paket-paketnya juga. Ada paket untuk baju hariannya aja atau baju muslimnya ada. Nanti bisa langsung cek di Instagram kita aja di @kids.diary. Tuh, boleh banget ya. Boleh langsung aja, nanti aku kasih linknya di bawah. Nah, ada lagi nih ya dari @beautypearl_, katanya. Nanti ada yang belajar bareng owner via Zoom kayak dulu dong. Oh, dulu pernah Pak? Iya, kita sebenarnya sebelum Ramadan ya. Karena kalau Ramadan tuh biasanya kita udah lagi rame-ramenya sih. Jadi kita juga nggak sempet untuk belajar biasa sama emak-emak yang udah join agen. Tapi dulu sih sebelum puasa, sebelum masuk masa ramenya ya, kita momentum jualan ramenya di 3 bulan sebelum lebaran itu kita rutin sih ada Zoom untuk belajar. Jadi belajarnya macam-macam tuh, kayak ada yang belajar tentang gimana Pak cara optimasi Instagram, atau gimana Pak cara WhatsApp marketing, gimana Pak cara TikTok marketing, atau apapun kita kita bikin jadwalnya sih. Dan insya Allah nanti ini juga, karena ini juga udah mulai banyak agen yang pengen belajar lagi, nanti kita akan buka Zoom lagi sih, seperti itu sih, untuk sharing-sharing aja sebetulnya ya, untuk sharing-sharing apa yang udah Kids Diary lakukan berhasil, dan itu bisa di-sharing dan siapa tahu bisa menginspirasi atau bisa diterapkan di bisnisnya masing-masing. Nah, tapi waktu Zoom ini tuh apa cuma agen Kids Diary aja atau ada yang di luar agen? Untuk saat ini sih masih untuk agen terdaftar aja. Ya, untuk agen. Iya. Join agen dulu ya, biar bisa belajar. Lanjut dari Magic Floral_. Kalau join agen di Kids Diary itu nanti bener-bener diajarin cara jualannya nggak sih? Ya, sebenarnya gini, ketika join juga kita udah siapkan materi buat yang bener-bener awam banget tentang jualan online. Kita udah siapin tentang materi-materi jualan di Instagram, di marketplace, di WhatsApp, di sosial media, dan semuanya kita siapin semua sih. Jadi ketika masuk kita udah siapin tuh materinya banyak ya. Kalau misalkan misalkan kita beli di luar mungkin materi-materi itu tuh bisa di atas 1 juta gitu, 1 juta, 2 juta tergantung siapa pematerinya ya. Tapi kalau khusus yang join agen di Kids Diary kita kasih secara gratis gitu. Jadi selain produknya dapet, harganya oke, khusus join agen, tapi juga dia dikasih materi untuk gimana caranya jualan online gitu. Nanti selain jualan online juga nanti kita akan masukkan ke grup khusus agen-agen yang sudah terdaftar. Kita ada grupnya tuh yang jumlahnya agennya saat ini sekitar 1000-an. Itu juga bisa langsung belajar di situ, sharing tentang gimana cara jualan offline, jualan online, dan semuanya bisa langsung tanya di situ gitu. Termasuk saya juga ada di situ ya. Jadi kadang agen-agen juga suka langsung tanya, Pak gimana Pak cara ini bla bla bla, ya itu sebisanya saya bantu jika ada pertanyaan di situ. Nah, oke, ini tadi udah nanya-nanya, udah lumayan banyak ya Pak ya, panjang banget nih. Tadi ada beberapa perwakilan dari teman-teman online juga yang nanya-nanya.
Jadi oke, mungkin segini dulu aja nih podcast-podcastannya. Terima kasih banyak ya Pak, ya, udah mau sama-sama. diundang. Nanti datang lagi ya Pak, kita undang lagi. Insya Allah. Oke, semuanya terima kasih banyak ya yang udah nonton. Pokoknya kalau mau request konten apa lagi, mau bikin apa lagi, langsung aja komen ya. Jangan lupa buat di like, comment, share, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa follow akun sosial media kita yang lainnya. Oke, bye-bye semuanya. Assalamualaikum.